Bupati Bovendigul Hengki Alul secara resmi membuka rumah ikan rawa kasat pada Selasa kemarin. Papua Football Academy melakukan seleksi pemain muda di Kabupaten Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan saudara dong semua. Senang sekali saya Rumana Agnesia Barmase dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Jumat 6 Juni 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak, Mama, dan saudara dong semua, kita ke berita pertama. Bupati Bovendigul Hengki Alul secara resmi membuka rumah ikan rawa kasat pada Selasa kemarin sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor perikanan. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan negara dengan membangun rumah ikan di kawasan rawa kasat. Pemerintah daerah telah mengambil langkah proaktif untuk memberikan pelayanan dengan pembangunan rumah ikan. Pembangunan ini dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bovendigul. Diketahui wilayah rawa kasat secara administratif belum masuk secara resmi ke Bovendigul maupun Merauke. Namun Pemda Bovendigul sengaja membangun rumah ikan tersebut supaya upaya membantu masyarakat perbatasan yang membutuhkan pelayanan dan perhatian dari pemerintah. Ya, terima kasih. Yang pertama, kami pemerintah Kabupaten Bovendigul telah membangun rumah ikan. Layaknya seperti apa? Rumah ikan di rawa kasat. Sebenarnya wilayah ini belum masuk pada Bovendigul ataupun Merauke. Wilayah ini masih masyarakat di perbatasan memang perlu pelayanan, perlu pembangunan. Sehingga kami Bovendigul sudah mengambil langkah positif untuk masyarakat yang ada di wilayah kasat. Pembangunan rumah ikan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian pemerintah Kabupaten Bovendigul terhadap masyarakat, di mana selama ini belum mendapatkan perhatian yang layak dari kedua kabupaten yang berbatasan langsung. Sehingga Pemda akan segera koordinasikan hal ini kepada Pemkab Merauke terkait batas wilayah tersebut. Pasalnya masyarakat di rawa kasat berada di tengah-tengah dan nasib mereka belum terakomodir oleh Bovendigul maupun Merauke. Pemkab Bovendigul akan terus memberikan dukungan dan bantuan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Pembangunan rumah ikan atau pasar ini diharapkan dapat menjadi awal dari perhatian berkelanjutan pemerintah terhadap masyarakat perbatasan yang selama ini termarginalkan dari pelayanan dasar dan pembangunan. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu pemirsa, Bupati Bovendigul Hengki Alul menghimbau masyarakat lintas batas di rawa kasat menjaga dan merawat aset pembangunan yang telah disediakan pemerintah. Wilayah rawa kasat dikenal sebagai kawasan yang dihuni oleh masyarakat dari berbagai latar belakang etnis dan sejarah, termasuk masyarakat adat dan pendatang. Pembangunan rumah ikan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perikanan, sekaligus memperkuat ekonomi warga setempat. Pemerintah Kabupaten Bovendigul telah membangun fasilitas rumah ikan ini sebagai upaya memenuhi kewajiban pelayanan dasar di daerah terpencil dan perbatasan. Diharapkan masyarakat setempat menjaga dengan baik semua aset yang sudah diberikan. Sehingga kami mengimbau kepada seluruh masyarakat lintas batas yang ada di rawa kasat, pemerintah sudah membangun apa yang menjadi kewajiban pemerintah, sehingga masyarakat yang ada di wilayah perbatasan jaga aset yang terbaik, dan ke depan pasti pemerintah akan membangun lebih dari rumah ikan yang sudah dibangun hari ini. Dan kami resmikan hari ini, ke depan pasti ada lebih dari perumahan di kesehatan dan pendidikan. Pendidikan ini menurut kami penting. Tidak terlalu waktu lama kami akan koordinasi dengan pemerintah OPD terkait untuk mengevaluasi dan segera ditindaklanjuti.
Dan rata-rata mereka ini tidak memiliki pendidikan. Tadi kita tanya, pendidikan mereka sampai hari ini agak... Masyarakat di Rawakasat ini berasal dari berbagai suku, seperti Marin, Mandobo, dan Nguyu. Sebagian besar dari mereka merupakan anak-anak pengungsi yang terdampak konflik di Papua Nugini pada tahun 1980-an, di mana banyak dari mereka yang telah kembali ke Indonesia dan ingin menjadi warga negara yang utuh bersama masyarakat Merauke dan Bovendigul. Pentingnya menjaga solidaritas dan kerjasama antar warga agar bersama-sama menjaga stabilitas dan kemajuan di wilayah perbatasan yang selama ini kurang mendapat perhatian dan sentuhan pembangunan dari pemerintah. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Setelah meresmikan Rumah Ikan sebagai pusat ekonomi berbasis perikanan, pemerintah Kabupaten Bovendigul kini mengalihkan fokus pembangunannya ke 3 sektor penting, yaitu pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat perbatasan, khususnya di Rawakasat. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan seperti Rawakasat. Setelah sukses meresmikan pembangunan Rumah Ikan sebagai upaya penguatan ekonomi berbasis perikanan, Pemkab kini bersiap melanjutkan pembangunan dengan fokus pada 3 sektor vital, yaitu pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Bupati Bovendigul Hengke Yaluo saat meninjau kondisi masyarakat di kawasan tersebut pada Selasa lalu menyebutkan pembangunan fasilitas pendidikan menjadi prioritas utama karena sebagian besar masyarakat di Rawakasat belum pernah mengenyam pendidikan formal. Selain itu, pemerintah juga akan membangun fasilitas kesehatan perumahan rakyat. Membangun pasar di Rawakasat, dan ke depan kami juga akan bantu masyarakat kita mulai pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Itu saja yang menurut kami, mereka ini harus dapat pelayanan pemerintah. Pendidikan ini menurut kami penting. Tidak terlalu waktu lama kami akan koordinasi dengan pemerintah OPD terkait untuk mengevaluasi dan segera ditindaklanjuti. Dan rata-rata mereka ini tidak memiliki pendidikan. Tadi kita tanya, pendidikan mereka sampai hari ini agak tidak ada karena memang di sana tidak ada pendidikan. Jadi Kurangnya akses pendidikan di wilayah perbatasan tidak boleh dibiarkan terus berkelanjutan. Pemerintah daerah dalam waktu dekat akan segera berkoordinasi dengan OPD terkait untuk melakukan evaluasi dan mengambil langkah cepat dalam pembangunan sekolah. Selain pendidikan, Bupati juga memastikan pembangunan fasilitas kesehatan dan perumahan sebagai upaya jangka panjang, meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah yang selama ini kurang tersentuh oleh pembangunan. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan.
Baik pemirsa, batas wilayah antara Kabupaten Bovendigul dan Kabupaten Merauke masih menjadi sengketa yang belum diselesaikan. Salah satunya termasuk wilayah Rawakasat. Batas wilayah Bovendigul secara sah dan menurut sejarah berada di Kalimandom. Klaim batas wilayah antar Bovendigul dan Merauke masih menjadi sengketa hingga saat ini dan belum diselesaikan, di mana kedua kabupaten bersikukuh pada versi masing-masing. Pemerintah Kabupaten Bovendigul mengklaim bahwa patok resmi harus di Kalimandom dan bukan di Kalikau seperti yang diusulkan Merauke. Pentingnya menghormati sejarah dan warisan leluhur dalam menentukan batas wilayah. Sejak dahulu nenek moyang telah tetapkan Kalimandom sebagai batas alami dan wilayah ulayat masyarakat adat. Pemerintah Bovendigul menilai batas wilayah yang ditentukan di Kalimandom adalah batas yang sah secara historis. Antara Merauke dan Bovendigul, yang mana kami Bovendigul menginginkan ada di Mandom, tapi pemerintah Merauke menginginkan ada di Kalikau. Tapi kami Bovendigul merasa bahwa yang kami tentukan itu adalah batas wilayah yang mana sejak orang tua, sebelum orang tua kami, batas itu sudah ditentukan oleh tete kami, lalu orang tua kami sampai kepada kami. Dan batas kali itu menurut kami itu sudah sesuai, karena wilayah cari makan dari orang tua itu mulai di Kalimandom. Kalimandom itu batas, karena orang Boh ada di Kalimandom, juga orang Merauke, orang Marin ada di Kalimandom. Masyarakat Marin dari Merauke memiliki sejarah di wilayah tersebut dan telah terjadi komunikasi maupun interaksi antar komunitas Marin dan suku-suku di Bovendigul sejak lama. Sejarah tentang Kalimandobo selalu diceritakan dari generasi ke generasi, dan itu bukan hanya sekedar sungai, tetapi batas sejarah yang telah menjadi kesepakatan para leluhur. Pemkab Bovendigul berharap agar penentuan batas wilayah ini dapat mempertimbangkan aspek sejarah dan kearifan lokal, dan bukan hanya pendekatan administratif semata. Pemkab Bovendigul siap berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Merauke untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai dan adil. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali. Tetaplah bersama kami. Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Bupati Boven Digul Hengki Yalwo menyampaikan apresiasi atas kinerja Badan Pusat Statistik Boven Digul yang dinilai membawa perubahan positif dalam pengelolaan data dan statistik di daerah ini. Kehadiran kepemimpinan baru di Badan Pusat Statistik Boven Digul memberikan dampak signifikan terhadap akurasi, kecepatan, dan transparansi penyediaan data. Hal ini membawa angin segar dalam pelayanan data dan statistik di Kabupaten Boven Digul, di mana kualitas dan kecepatan penyampaian informasi semakin membaik untuk mendukung perencanaan pembangunan di Boven Digul. Sebelumnya, peran BPS di Boven Digul kurang terasa, bahkan pihak pemerintah daerah pun jarang dilibatkan dalam kegiatan pendataan maupun analisa statistik. Namun sejak hadirnya pemimpin baru, perubahan signifikan mulai dirasakan, khususnya pada peningkatan data dan statistik. Yang pertama, statistik hadir di Boven Digul setelah pemimpin baru ini. Data dan statistik ini hidup. Dalam pengertian dulunya tidak ada kegiatan-kegiatan. Kami juga tidak pernah dilibatkan sebagai pemerintah dalam hal ini bupati. Tapi saat ini memang kami dilibatkan untuk memberikan dukungan, support, pendampingan. Sehingga ya, kami merasa pimpinan OPD hari ini sangat baik dan membantu kami pemerintah daerah dalam pengelolaan data Boven Digul. Mudah-mudahan dengan hadirnya Ibu di tempat ini, Ibu Kepala di tempat ini bisa membawa dampak perubahan bagi data jumlah penduduk OAP maupun non-Papua yang ada di Boven Digul. Kehadiran pimpinan baru BPS di Boven Digul tidak hanya memperbaiki sistem pendataan, tetapi juga berdampak langsung pada kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam hal pendataan jumlah penduduk orang asli Papua dan non-OAP. Melalui data yang akurat, Pemda berharap bisa digunakan untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat, termasuk menjadi dasar dalam penambahan dana alokasi umum dan anggaran lainnya dari pusat. Sinergitas antara BPS dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat, terutama dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Pemirsa, Papua Football Academic atau PFA melakukan seleksi pemain muda di Kabupaten Boven Digul. Staf pelatih Ishak Wanggai menyebutkan teknik permainan, pemahaman dini anak, dan postur tubuh merupakan kriteria penting yang akan diseleksi. Seleksi bakat-bakat muda dilakukan Papua Football Academy di lapangan sepak bola SMP Negeri 1 Tanah Merah. Seleksi tersebut akan dilakukan selama 2 hari dengan kualifikasi umur kelahiran tahun 2012, yang nantinya setelah seleksi di kabupaten, di mana anak-anak yang dipilih akan dibawa ke Jayapura dengan melihat keahlian dan potensi alami yang dimiliki pemain muda Boven Digul. PFA sendiri sudah mengunjungi beberapa daerah seperti di Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, dan sekarang di Papua Selatan. Papua Football Academy tidak hanya melakukan pengembangan kemampuan sepak bola, tetapi juga menyediakan jalur pendidikan formal bagi anak-anak yang lolos seleksi. Sementara kriteria khusus bagi anak-anak yang mengikuti seleksi, terutama pada kemampuan anak, teknik bermain, dan kriteria tambahan seperti postur tubuh, pemahaman dini anak dalam bermain sepak bola. Untuk kriteria sendiri, kami punya kriteria ada dari PFA yang khusus, sudah ditentukan. Yang pasti anak punya kemampuan, yaitu teknik, ya,
juga kita lihat mungkin tambahnya di postur kita perhatikan juga, terus bagaimana pemahaman anak ini mainnya seperti apa. Setelah beberapa kali melakukan seleksi di Bovendigul, sekitar 4 anak sudah masuk di PFA, sehingga harapannya di tahun ini jumlahnya bisa bertambah. Tidak semua pemain muda Bovendigul bisa diambil, sehingga akan diseleksi. Ofisial tim PFA berpesan melalui kerja keras dan disiplin serta dukungan dari lingkungan, terutama orang tua, bisa membantu dalam perkembangan anak. Pada kesempatan seleksi tersebut dihadiri pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul, yang sangat mendukung kegiatan yang dilakukan Papua Football Academy. Tim Liputan Digul TV, Anis Andri melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesia Bermase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.